Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selamat bergabung kembali dengan Mbah Munawar Channel. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, judul YouTube kali ini adalah Bangkit di bulan Syawal. Kenapa di bulan Syawal ini kita harus bangkit? Karena fasilitas yang ada di bulan Ramadan telah dicabut. Fasilitas yang ada di bulan Ramadan telah lewat di hadapan kita. Mengawali YouTube kali ini, bersama-sama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qira'atana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadhallu'ana. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menerima sholat kita, puasa kita, bacaan-bacaan Quran dan bacaan-bacaan yang lain yang ada pada kita, rukuk kita, sujud kita, dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu. Memasuki bulan Syawal, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita kembali kepada fitrah yang suci, wal faizin, orang yang beruntung, yang berbahagia, wal maqbulin, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, konten ini YouTube kali ini adalah bangkit di bulan Syawal. Kata-kata Syawal biasa diterjemahkan meningkat amal perbuatan kita, meningkat ibadah kita, bangkit untuk beribadah, bangkit untuk perbuatan yang baik buat kita. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan Syawal dikatakan bulan meningkat? Kenapa di bulan Syawal dikatakan bangkit? Di antaranya sebabnya adalah karena fasilitas yang ada di bulan Ramadan telah dicabut. Fasilitas
fasilitas yang ada di bulan Ramadan tidak didapat pada bulan Syawal ini. Oleh karena itu, karena fasilitas-fasilitas dicabut, ditarik, hilang pada bulan Syawal ini, layak buat kita, wajib buat kita, patut buat kita untuk bangkit, untuk meningkatkan ibadah kita, perbuatan-perbuatan baik kita pada bulan Syawal ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa rangkuman yang patut kita heningkan, yang patut kita renungkan, di mana fasilitas-fasilitas itu amat besar di bulan Ramadan. Di antara fasilitas itu antara lain an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dzikrin ila masya Allah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal anak cucu Nabi Adam akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat hingga 700 kali, sampai kepada jumlah yang tidak terhitung, yang tidak diketahui, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas-fasilitas itu barangkali patut kita renungkan. Mungkinkah fasilitas itu, mungkinkah dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali? Mungkin. Saya khawatir fasilitas-fasilitas itu hilang bukan karena sebagian pahalanya, justru karena hilangnya, karena berlalunya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sama tekun beribadah, tekun membaca Quran, tekun qiyamul lail, tekun bersedekah dan lain sebagainya, lumrahnya, umumnya begitu masuk bulan Syawal semuanya itu menjadi lewat buat kita, hilang buat kita. Patut dikatakan bahwa bulan Syawal itu bulan peningkatan, bulan Syawal itu bulan kebangkitan. Yaqulullah ila saum, Allah berfirman, pahala itu akan dilipat gandakan sampai sedemikian tadi, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan saya sendiri Allah yang akan memberikan balasannya. Lisa imi farhatani, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi yang berpuasa memperoleh 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika besok dari kiamat berjumpa dengan Tuhannya. Fasilitas nikmatnya, bahagianya orang berbuka puasa hanya dimiliki oleh yang berpuasa. Kalau di bulan Ramadan kemarin itu melaksanakan puasa, maka kebahagiaan berbuka puasa itu dinikmati. Selanjutnya ketika di bulan Syawal ini masih mau berpuasa, maka fasilitas itu pun masih
bisa kita raih, masih kita miliki. Tetapi kalau di bulan Ramadan berpuasa, di bulan Syawal tidak berpuasa, otomatis fasilitas yang saya sampaikan tadi itu akan sirna lewat di hadapan kita. Wala khulufu famis sabiyyi atyab, wala khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau bajinya mulut orang berpuasa itu lebih bagus, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Kalau bulan puasa kemarin berpuasa, bau busuknya, bau kecutnya mulut itu lebih wangi daripada minyak misik. Kalau toh ini di bulan Syawal masih mau berpuasa, maka bau mulut itu tidak lewat buat kita. Akan tetapi apabila puasa di bulan Syawal ini kita hilang, kita tidak melakukan, maka fasilitas bau mulut tadi juga menjadi hilang. Silahkan dibaca Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1638. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, bahwa fasta-fasta yang ada di bulan Ramadan dicabut karena li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Kebaikan pada bulan Ramadan ini semua berkumpul, banyak sekali. Wa ta'ata maqbulatun. Taat pada Allah di bulan Ramadan pasti diterima. Tetapi taat kita, ibadah kita, sholat kita, apakah mesti diterima? Tergantung usaha kita, ikhtiar kita, taat kita, kesungguhan kita, khusyuk kita di bulan Syawal ini. Kalau di bulan Ramadan khusyuk, tawadhu dalam berdoa, dalam beribadah, dipastikan diterima Allah Ta'ala. Insya Allah di bulan Syawal ini pun ketaatan kita, ibadah kita, kalau bersungguh-sungguh dilakukan dengan khusyuk tawadhu, insya Allah juga akan diterima oleh Allah SWT. Wa da'awati mustajabatun. Doa-doa di bulan Ramadan ini semua akan dikabulkan oleh Allah SWT. Wa dzunuba maghfuratun. Segala doa, segala dosa di bulan Ramadan diampuni oleh Allah SWT. Wal jannata mustaqotun lahum. Surga sangat rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, silahkan untuk direnungkan, untuk dipahami, yang kemudian di bulan Syawal ini kita jadikan langkah kita untuk meningkatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, fasilitas yang lain yang ada di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan selainnya, istimewa dimulai dari bulan Syawal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW annahu qol, Nabi bersabda, idza kana awal lailatin min Ramadan sufidatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, ketika masuk awal bulan Ramadan, setan-setan pada dirantai, dicancang.
wa wulikat abwabun niron, pintu-pintu neraka ditutup, walam yuftah babun minha, dan tidak dibuka pintu itu pada bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ditutup pintu-pintu itu pada bulan Ramadan. Itu fasilitas yang ada di bulan Ramadan. Setan-setan pada dirantai. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika bulan Ramadan kemaksiatan, orang yang tidak puasa, orang yang tidak sholat masih terus berjalan? Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada sebuah cerita. Dulu bangsa Arab ketika akan menggiling tebu untuk dijadikan gula, sapi digunakan untuk memutar mesin sehingga tebu bisa digiling, bisa menjadi cair yang akhirnya bisa menjadi gula. Bertahun-tahun lembu itu, sapi itu digunakan oleh si pemiliknya untuk menggiling tebu, sehingga dalam gerakannya, dalam kesehariannya, sapi itu dari pagi, siang, sampai sore barangkali, atau sampai malam barangkali, hanya bertugas untuk memutar mesin untuk menggiling tebu. Hingga akhirnya sapi itu menjadi tua renta dan tidak sanggup lagi untuk menggiling tebu. Tapi apa yang terjadi? Kebiasaan sapi yang tiap hari dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari berputar-putar memutarkan mesin untuk menggiling tebu sampai tua renta sudah tidak diberi pekerjaan menggiling tebu. Toh akhirnya sapi itu setiap pagi, setiap waktu selalu berputar berkeliling, berputar berkeliling, berputar berkeliling, seperti ketika masih memutar tebu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa inti daripada cerita ini? Intinya adalah hewan, apalagi manusia, kalau sudah terbiasa saben hari, setiap pagi, setiap sore, setiap malam berbuat sesuatu apapun, orang itu ada hambatan atau tidak ada hambatan, setan meskipun sudah dirantai, orang itu tetap akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak dibenarkan. Itu menjadi faktor kebiasaan.
orang yang tidak biasa sholat, orang yang tidak biasa puasa, orang yang tidak biasa membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ada godaan, ada setan maupun tidak ada setan, orang itu tetap tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pintu-pintu neraka ditutup, tidak dibuka sebuah pintu pun. Patut kita ketahui bahwa pintu surga, pintu neraka, saya ulang lagi, pintu neraka itu dihampiri, diselimuti dengan hal-hal yang menarik buat kita. Perjudian menarik, perzinaan menarik, minum-minuman menarik, mencuri, mencopet, dan hal-hal yang dilarang itu menarik, sehingga pintu neraka yang tadinya tertutup ini selalu diiringi, diselimuti, dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang dosa. Sebaliknya, pintu-pintu surga sesungguhnya selalu dibuka, tetapi pintu-pintu surga itu diselimuti, dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang kurang mengenakan, yang kurang menarik buat mereka yang tidak suka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, fasilitas di bulan Ramadan, setan dirantai, pintu neraka ditutup, pintu surga terbuka. Itu fasilitas yang ada di bulan Ramadan, yang tidak kita jumpai di bulan-bulan selain Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama,